Penyerahan piagam penghargaan kepada sopir dan kondektur bus Palala, serta Babinsa Koramil 01 Kubung Kodim 0309 Solok serta personil Polres Solok Kota atas jasa dan peran sertanya dalam mengungkap kasus pengiriman narkotika jenis ganja ke Jakarta pada Sabtu, 10 September 2022 lalu. Piagam penghargaan diserahkan oleh Bapak Dandim 0309 Solok. Di kemerah dan 4. tidak boleh piagam diberikan, Pak. Diserahkan oleh Ketua Izin, Pak. atau yang 5. Dr. Ari Saputra diserahkan oleh Bapak Kajari Kota Solok atau yang mewakili. Izin, Pak, di kemerah, Pak. 1, 2. Jangan. 1, 2. Dilanjutkan dengan foto bersama. Hari ini, hari Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022, kita lakukan konferensi pers dalam rangka menjelaskan pada rekan-rekan media tentang keberhasilan Polres Solok Kota, dalam hal ini Satres Narkoba, dalam mengungkap kasus pengiriman ganja atau narkotika golongan 1 jenis tanaman, ya, dengan menggunakan modus pengiriman melalui perusahaan otobus. Jadi rekan-rekan, langsung ke substansi kasus. Pada tanggal 10 September tahun 2022, ya, bus PO Palala dengan trayek Padang Jakarta dalam perjalanannya start dari Padang, ketika melewati perlintasan rel di daerah Pondili, Kabupaten Tanah Datar, telah dihentikan oleh seseorang yang kemudian menitipkan satu buah paket. Ya, paketnya ini tidak begitu besar dan barangnya ada di belakang kami ini, paketnya ini, dengan sejumlah uang sebagai imbalan kepada sopir dan kernet bus. Nah, merasa curiga dengan paket ini karena pada saat ditanya mengakunya si pengirim adalah berisi makanan dengan tujuan Jakarta, hanya ada nama inisial di situ dan nomor HP. Nanti upahnya di sana juga akan diberikan kembali. Oleh karena itu, sopir bus Palala dan kernetnya ini merasa curiga dengan paket ini, ya, karena yang bersangkutan tidak menjelaskan identitasnya, tidak juga menjelaskan isinya, mengaku isinya makanan. Akhirnya, atas inisiatif dan keberanian pengemudi bus dan kernetnya melaporkan kecurigaan ini kepada Babinsa setempat, yang kemudian berkoordinasi dengan pengurus PO Palala di Terminal Balai Solok, kemudian juga berkoordinasi dengan Babin Kamtipmas setempat, dan akhirnya pada hari itu juga, ya, jam 1 siang dibukalah paket ini. Kan ternyata paketnya ini berisi betul 5 buah paket yang ternyata merupakan narkotika golongan 1 jenis tanaman dengan berat total 4,5 kg lebih, ya. Yang menjadi barang bukti juga uang 100.000 yang merupakan upah yang diberikan oleh pelaku pengiriman tadi pada kernet dan sopir, kemudian 1 buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 buah handphone juga merek Samsung warna silver. Rekan-rekan sekalian, setelah memastikan bahwa barang bukti yang dikirim oleh pelaku tadi ternyata merupakan narkotika golongan 1, maka pada 2 hari kemudian setelah itu, ya, atas juga koordinasi dari kru PO Palala, telah melakukan komunikasi dengan pengurus PO Palala yang di Jakarta bahwa paket ini akan diterima oleh 2 orang di sana yang sudah menunggu.
Alhamdulillah, karena koordinasi yang baik, kedua pelaku di Jakarta yang akan menerima paket ini juga sudah diamankan oleh pengurus PO Palala yang berkoordinasi dan menyerahkan yang bersangkutan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Itu tanggal 12 September. Ya. Kemudian setelah hasil koordinasi kami dengan Direktorat Narkoba Polda Sumbar, akhirnya kami memutuskan untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Kita akan buka semua jaringan antar provinsi dan pada tanggal 13 September saya mengirimkan 4 orang anggota Satres Narkoba, ya, Polres Surakarta berangkat ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menangkap, mengamankan dan membawa yang bersangkutan sebagai bagian dari sindikat ini ke Polres Surakarta untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Saat ini kasusnya tengah disidik, ya, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan. Kami menambahkan di sini untuk pasal yang diterapkan kepada kedua tersangka ini. Tersangka yang pertama inisial TS, Batu Sangkar, 35 tahun, kemudian inisial N, Batu Sangkar juga berumur 40 tahun. Untuk pasal yang diterapkan adalah pasal 101 ayat 2 Undang-Undang Narkotika yang ancaman pidananya adalah 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. Kemudian ini pengungkapan ini berdasarkan hasil koordinasi dengan yang baik dari instansi terkait maupun stakeholder yang ada. Ini ini membuktikan bahwasanya tingkat kesadaran akan bahayanya peredaran narkoba itu sangat tinggi di seluruh kota. Di kedepannya ini akan tetap terjalin dan terjaga. Perkara ini sudah masuk proses penyidikan dan berkas sudah dilaksanakan tahap 1, tinggal menunggu hasil analisa dari kejaksaan. Mungkin untuk perkembangan lebih lanjut nanti bisa kami berikan perkembangannya Pak P21 atau P19. Terima kasih. Pak, izin Pak. Ini pengiriman ini yang dilakukannya baru pertama kali atau udah berulang kali? Terus rencananya ini barang narkoba ini sesampai di sana untuk diedarkan atau untuk dipakai itu mana? Ya, baik, terima kasih. Rekan-rekan, berdasarkan pengakuan dari tersangka yang sudah kita amankan, ya, yang mengirimkan ini mengaku sudah yang kedua kali melakukan ini. Ya, modus yang pertama sama, dikirimkan melalui jalan darat dengan jasa perusahaan otobus. Oleh karena itu rekan-rekan, ya, kami melihat ini perlu kita ekspos supaya membangkitkan kewaspadaan. Sebagaimana kita tahu, ya, trayek Padang Jakarta ini ada banyak sekali perusahaan otobus. Sehari satu otobus bisa memberangkatkan 5 sampai mungkin 8 atau bahkan 10 armada, dan sangat mungkin modus-modus pengiriman seperti ini dilakukan oleh jaringan. Oleh karena itu kita ekspos dan juga kita berikan reward kepada awak bus yang telah berjasa menginisiasi pengungkapan kasus ini. Ya, silakan. Ini ditangkap penerima ya Pak. Bagaimana dengan pengirimnya Pak untuk pengungkapannya? Baik, terima kasih. Karena berdasarkan pelacakan yang dilakukan oleh rekan Satreskrim, kita berhasil menemukan juga lokasi yang menerima. Kebetulan juga yang menerima atas inisiasi dan koordinasi pihak PO Palala di Jakarta dengan Polres Metro Jakarta Selatan itu sudah diamankan, sehingga kita menjemput keduanya. Nah, saat ini yang menjadi pengirim itu masih dilakukan pencarian. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diungkap juga asal dan dilarangnya, apakah dari Sumbar atau dari luar Sumbar. Ya, tapi yang sudah jelas adalah ini adalah jaringan antar provinsi, karena untuk dipasarkan di Jakarta atau Jawa. Ya, terima kasih. Barang bukti ini berasal dari mana? Ya, terima kasih Pak. Pengakuan tersangka, barang bukti ini kan kita temukan dari pemilik, ya. Nah, di Kabupaten Tanah Datar. Namun demikian, mengenai asal persis di mana ditanam dan seterusnya, tentu kita masih menunggu nanti keterangan tersangka si pengirim, ya. Ada dugaan ini barang lokal, ada juga dugaan ini barang dari tetangga, dari daerah lain. Justru itu Bapak, dari pengalaman kasus ini, berdasarkan pengakuan tersangka yang sudah kita amankan, mereka juga bukan yang pertama melakukan modus ini, ya. Dan kita duga ini sudah jadi tren, ya. Karena bukan apa-apa, jalur Solok yang merupakan melintas dari jalur Trans Sumatera, banyaknya perusahaan otobus yang melayani trayek
Padang, Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta, bahkan sampai ke Surabaya dan Denpasar, ya, sehari ada banyak puluhan bus yang berangkat. Ini dimanfaatkan oleh para pelaku karena mengirimkan paket melalui jalur udara atau paket kurir mungkin akan sedikit lebih selektif, sementara dengan modus nyetok di jalan, nitip, pura-pura makan, makanan, ya, paket makanan atau dicampur dengan barang lain, ini jadi tren. Jadi kami melihat ini perlu disosialisasikan, dan ke depan bukan tidak mungkin kita akan jalan semua perusahaan autobus dari pengalaman ini untuk lebih meningkatkan kewaspadaan mereka. Mungkin menambahkan sedikit terkait dengan jasa transportasi untuk penumpang maupun barang, khususnya Polres Subang sudah menjalin komunikasi dan kerjasama. Kebetulan kami mengawali bersama di Bangkok ini sudah pernah terjalin dan sudah pernah bertemu, karena memang sebelumnya juga ini bukan ungkapan yang pertama sebenarnya. Kebetulan kami yang berada di sini memang ini baru yang pertama, tapi sebelumnya sudah ada juga dari PO lain yang melakukan dan hasil ungkapan yang cukup lumayan dan signifikan. Untuk barang ini juga kita masih dalam proses ini, untuk tersangkanya sudah teridentifikasi, namun untuk keberhasilan mengungkapkan pengiriman itu kita terbitkan DPO dulu, baru mengirim dan sudah kita kantongi. Nanti untuk kesuksesan dalam pengungkapan berikutnya jaringan ini kita akan konfirmasi lebih lanjut. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya tadi sudah menjelaskan wilayah kita adalah tempat perlintasan untuk tempat transit. Jadi tidak menutup kemungkinan dari wilayah dari Jakarta tujuannya bisa saja Kota Padang tujuannya, karena kita perlintasan dari Provinsi Jambi, Sumatera Utara, Jakarta, dan Aceh. Ini mungkin bisa kita sampaikan karena sebelumnya juga kita pernah buka antar provinsi juga, kebetulan barang pasaman hampir di batas provinsi kita yang itu kurang lebih 63 kilo. Jadi ini bukan yang pertama, untuk kita juga bersama untuk partisipasi ini, makanya tadi kita laksanakan apel penghargaan pemberian apresiasi pada Babinsa Timas, PO dengan Babinsa, kemana sekulernya telah berjalan dalam untuk pemberantasan atau peredaran narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Kota. Selain kubis, nanti kita coba cek lagi yang lainnya. Mungkin mereka melalui jalur travel atau mungkin jalur material. Ini kami terus sampai ke Babinsa kami. Kita jangan diam saja. Kita harus berantas narkoba. Dari narkoba, perang narkoba. Masyarakat kita butuh diedukasi juga tentang narkoba. Masyarakat ini sudah ada nih, sudah mulai terbuka, mulai mau tahu dan mulai membantu pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini Babin Kaptipmas, Babinsa, kita laporan. Nah, berangkat dari gini, yang kita ungkap ini. Jadi PO Palala curiga dia, sehingga langsung melaporkan kepada Babinsa laporkan kepada saya juga, kemudian ke Polsek dan ke Babin Kaptipmas. Hal ini yang harus kita laksanakan. Kita mau Solo ini bersih dari narkoba. Koordinasi yang baik Mas ya. Betul, kita harus koordinasi dan terus kita malah kadang-kadang kan kita tergiur dengan segala macam. Nah inilah harus kita berikan motivasi kepada anggota, sehingga kita juga punya program yang memang mereka bisa berkembang dengan program yang kita buat. Kalau mungkin Bamba udah tahu lah yang kita rasakan di Solok ya. Apa diganti? Bagaimana Babinsa yang untuk sekarang ini bagaimana gitu? Saya sangat bersyukur, saya sangat luar biasa. Saya berikan apresiasi luar biasa kepada salah satu Babinsa kami yang saya berharap seluruh Babinsa dapat berperan serta untuk memberantas narkoba. Izin Pak, ada nggak apresiasi tersendiri tadi tanding terhadap Babinsa yang kita Kebetulan buka Pak? kita 5 Oktober nih, jadi 5 Oktober kita sudah rencanakan. Jadi 5 Oktober ini awalnya memang akan dilaksanakan tersebar pelaksanaan 5 Oktober. Namun
ternyata ada perubahan, kita lakukan. Tapi nanti di waktu yang ada, kita akan ada apresiasi dari saya, ada apresiasi dari saya, apresiasi untuk para babinsa. Kemudian ada praktisi terbaik, babinsa berhasil. Nah, babinsa berhasil akan kami berikan kepada memang yang betul-betul layak mendapat predikat babinsa berhasil. Selain program P3MP yang kita galakan, ini juga salah satu babinsa yang berhasil mengungkap kasus yang memang dapat merusak generasi muda di Kota Solo. Ya, salah satunya adalah narkoba ini. Nah, inilah yang dengan harapan kedepannya apresiasi ini dapat menstimulasi para babinsa yang lainnya, betul, juga generasi muda yang ada di Kota Solo untuk bagaimana caranya jauhi diri dari narkoba. Waktu itu kan Bu, pertama dia waktu nyetok di jembatan Ambilin itu kan, pas dia mau ngirim itu saya udah merasa ini karena saya nanya apa isinya katanya, cuman orang yang ngasih itu dia ini ragu kalau dia apa isinya kan, jadi dia nanya lagi ke temannya sebelah, jadi ini saya ragu gitu kan, pas dia nanya ongkosnya berapa diminta dia langsung kasih gitu. Jadi menurut saya dengan barang yang dikirimnya kecil begitu dikasih ongkos sekian banyak tuh kayaknya saya ada di mana merayu buat kita lebih ini untuk bawa gitu kan. Jadi pas di jalan saya kurang ini juga, saya suruh kondektur saya bawa ke atas mobil kan, dia saya bilang coba periksa sih. Ya saya suruh buka, saya juga udah cerita. Akhirnya saya menemukan ya dengan ganja tadi Bu. Jadi pas di Solo saya telepon Bapak Babinsa, saya ingin gimana ininya kan selanjutnya gimana, ya saya serahkan aja sama Pak Babinsa. Ya kalau belum pasti dikasih itu berapa? Ya waktu itu kan dikasih 100.000, cuman dengan keadaan kartu segede ini kan itu biasanya kalau pengiriman itu kan Biasanya kalau untuk pengiriman berapa sih? ya paling orang minta 50 aja udah susah mengirimnya. Jadi karena kita diiming-imingi gitu lah dan kasih yang gede biar kita ini, cuman karena terlalu gede upahnya tadi itu saya curiga gitu, mungkin ada sesuatu gitu.